Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan menjelaskan mengenai struktur pasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Siti Nurjanah, NIM 057. Yang kedua, Khairunisa Lutfiani, NIM 068. Yang ketiga, Fionita Putri Meitasari, NIM 080. Dan yang keempat, Muhammad Samsul Rijal, NIM 444. Yang pertama adalah klasifikasi struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Karakteristik pasar yang paling penting adalah jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, serta tingkat diferensiasi produk yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Biasanya, pasar dikelompokkan menjadi 4 macam. Keempat macam pasar tersebut akan dibahas dan diperjelas lagi pada slide selanjutnya. Pasar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang dicirikan oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Jumlah dan nilai transaksi dari setiap individu atau pembeli dan penjual sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah dan nilai output industri secara keseluruhan, sehingga individu-individu tersebut tidak bias mempengaruhi harga produk. Dalam struktur pasar seperti ini, para pembeli dan penjual secara individu bertindak sebagai penerima harga atau price takers. Dalam jangka panjang, tidak ada perusahaan yang menerima laba di atas laba normal pada struktur pasar persaingan sempurna ini. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang dicirikan oleh adanya seorang produsen tunggal. Sebuah perusahaan yang monopolistik sekaligus bias menentukan harga produk dan jumlah outputnya. Monopoli sangat mungkin untuk memperoleh laba di atas laba normal, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna. Namun demikian, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Karena dalam persaingan monopolistik ini, konsumen mengetahui perbedaan-perbedaan dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Seperti halnya dalam persaingan sempurna, dalam pasar persaingan monopolistik ini, laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. Yang keempat yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana sebagian besar output dari suatu industri yang dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan. Pasar oligopoli ini dibagi lagi menjadi oligopoli terdiferensiasi, di mana produk tidak terbakukan. Misalnya, mobil dan oligopoli tak terdiferensiasi, di mana produknya terbakukan. Misalnya baja. Dalam pasar oligopoli ini, keputusan penetapan harga dan output dari perusahaan-perusahaan yang ada di pasar saling tergantung satu sama lain. Ini berarti bahwa jika suatu perusahaan mengubah harganya, maka perusahaan-perusahaan lainnya akan bereaksi dan pada akhirnya informasi perubahan harga tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan bagi penetapan harga dan output dari perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor penentu pasar. Pengaruh karakteristik produk. Karakteristik suatu produk bisa mempengaruhi struktur pasar di mana produk tersebut diperjualbelikan. Jika produk-produk lain merupakan produk pengganti,
atau substitut yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di pasar akan semakin ketat. Misalnya, jasa angkutan kereta api Jogja-Jakarta. Walaupun jalur tersebut hanya dilayani oleh satu jalan kereta api, tetapi masih tersedia jasa-jasa angkutan lainnya. Misalnya, jasa angkutan kereta api tersebut akan bersaing dengan bus, pesawat terbang, atau kendaraan pribadi. Kemampuan saling mengganti dari berbagai macam jasa angkutan ini akan meningkatkan tingkat persaingan di pasar jasa angkutan Jogja-Jakarta tersebut. Pengaruh fungsi produksi. Sifat fungsi produksi merupakan faktor penentu struktur pasar yang paling fundamental. Industri-industri yang fungsi produksinya menunjukkan keadaan increasing returns to scale yang outputnya relatif besar dibandingkan dengan permintaan totalnya. Biasanya jumlah produsennya yang lebih sedikit sehingga tingkat persaingannya lebih ringan daripada di dalam industri-industri yang fungsi produksinya bersifat konstan atau decreasing returns to scale yang masuk ke pasar dengan tingkat output yang relatif kecil dibandingkan dengan permintaan total. Selanjutnya, pengaruh para pembeli. Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan akan lebih rendah daripada jika pembelinya banyak. Keadaan tersebut didefinisikan sebagai monopsoni, hanya ada satu pembeli, atau oligopsoni, ada sedikit pembeli. Keadaan seperti ini dapat terjadi, misalnya pada pasar tenaga kerja di suatu daerah yang dikuasai oleh satu perusahaan tertentu, atau terjadi di pasar hasil-hasil pertanian dari suatu daerah yang dikuasai oleh sejumlah kecil pengolah hasil pertanian, atau di pasar untuk komponen-komponen tertentu seperti suku cadang mobil yang dipakai oleh industri-industri mobil. Pendidikan dan mobilitas konsumen juga mempengaruhi tingkat persaingan di pasar. Kenaikan kesadaran konsumen akan perbedaan-perbedaan harga dan produk bersamaan dengan hilangnya kendala-kendala tersebut sehingga memungkinkan tumbuhnya pasar-pasar baru. Saya Khoirunisa Lutfiani, NIM 068. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sebagai struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Selain itu, dalam pasar persaingan sempurna, ada ketidakmampuan produsen mempengaruhi harga dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, yaitu banyaknya penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang kedua, produk yang homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lainnya. Yang ketiga, yaitu adanya kebebasan keluar masuk pasar. Yang keempat, adanya informasi yang sempurna. Penjual dan pembeli mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Yang keempat yaitu penentuan harga pasar. Dan yang kelima yaitu untuk mencapai keuntungan maksimum pada suatu perusahaan adalah dengan melihat besarnya volume output yang dihasilkan suatu perusahaan tersebut. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat dua keseimbangan, yaitu yang pertama, keseimbangan produsen secara individual. Keseimbangan ini akan tercapai apabila keuntungan perusahaan maksimum. Dan yang kedua yaitu equilibrium pasar apabila semua perusahaan dalam posisi equilibrium.
Pada pasar persaingan sempurna dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jangka pendek dengan asumsi setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas produksinya dan tidak ada produsen baru keluar atau masuk ke dalam pasar. Dan yang kedua, jangka panjang dengan asumsi dimungkinkan adanya perluasan kapasitas produksi. Untuk yang selanjutnya, beberapa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna antara lain: yang pertama, perusahaan sebagai pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Artinya, bukan halangan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggap menguntungkan dan menutup jika dianggap merugikan. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Artinya, walaupun kita membeli produk di suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas produknya sama dengan perusahaan yang lainnya. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna di dalam pasar. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pasar monopoli. Struktur pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli terjadi jika suatu perusahaan bertindak sebagai penjual tunggal dari suatu barang yang tidak memiliki substitusi lain. Dalam struktur pasar monopoli ini, seperti halnya pasar persaingan sempurna, hanya saja ada dalam teori saja, karena pada kenyataannya tidak ada barang yang hanya dihasilkan oleh satu produsen saja dan bebas. Selanjutnya yaitu keputusan penetapan harga atau output dalam monopoli. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi berbagai jenis. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakat. Adapun jenis-jenis monopoli tersebut antara lain: yang pertama yaitu monopoli yang terjadi karena undang-undang. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Dan yang kedua, monopoli yang terjadi secara alamiah. Biasanya terjadi akibat salah satu penjual sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang ketiga, monopoli yang diperbolehkan melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia. Faktor-faktor penghalang masuk pasar. Yang pertama, hak paten dan hak monopoli. Hak paten adalah hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada seorang penemu atau kreator. Hak monopoli yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan untuk menjadi pemasok tunggal atau menjadi salah satu dari beberapa pemasok yang sangat terbatas jumlahnya untuk suatu barang pada suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu skala produksi yang ekonomis. Skala produksi yang cukup besar dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar bisa merupakan penghalang bagi produsen lain untuk memasuki pasar tersebut. Yang ketiga, penguasaan akan sumber daya. Faktor penghalang dapat terjadi jika seorang produsen menguasai sumber daya pokok yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Diskriminasi harga. Monopolis mempunyai kemampuan untuk membedakan pembeli dengan menetapkan harga yang berbeda-beda pula dari setiap produksinya. Derajat diskriminasi harga menurut A.C. Pico dibagi menjadi 3. Yang pertama, diskriminasi harga pada derajat ketiga. Dalam hal ini,
Harga berbeda-beda untuk para langganan pada pasar yang berbeda. Dan yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Artinya, harga yang berbeda-beda untuk beberapa golongan barang yang dijual ke para langganan. Dan yang ketiga, diskriminasi harga derajat pertama. Artinya, harga yang berbeda-beda untuk setiap unit barang yang dijual ke langganannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsur Rizal, NIM 444. Di sini saya menjelaskan pengertian dari tujuan dan manfaat diskriminasi harga. Diskriminasi harga memungkinkan monopolis memperoleh penerima yang lebih banyak daripada yang dapat diperoleh jika hanya menggunakan harga tunggal. Tambahan pemerintah tersebut digunakan untuk menambah memperbaiki pelayanan bagi konsumen. Selain itu, diskriminasi harga juga dapat meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan monopolis tersebut. 1. Syarat-syarat efektivitas diskriminasi harga. Diskriminasi harga derajat pertama dan kedua memerlukan informasi kurva permintaan individual, sedangkan diskriminasi harga derajat ketiga memerlukan informasi tentang elastisitas permintaan yang berbeda-beda konsumen. Ketika derajat tersebut menghendaki para penjual mampu untuk memilah-milah para pembelinya. Pengaruh permintaan yang analitis terhadap diskriminasi harga. Jika pasar dapat dipilah-pilah, maka laba dapat ditingkatkan dengan menerapkan diskriminasi derajat ketiga. Monopolis akan memaksimumkan labanya jika MC sama dengan MR untuk setiap pasarnya. Harga-harga akan tergantung pada elastisitas permintaan pada masing-masing pasar tersebut. Jika elastisitasnya lebih tinggi, maka harganya lebih rendah di pasar ceteris paribus. Yang terakhir, monopoli bilateral. Monopoli bilateral terjadi jika ada pembelinya yang bersifat monopolis dan penjual yang bersifat monopolis juga. Harga dan kualitas yang terjadi tidak dapat ditentukan dengan teori ekonomi. Penyelesaiannya tergantung pada perbandingan kekuatan tawar-menawar dan strategi antar pembeli dan penjual tersebut. Materi selanjutnya yaitu pasar persaingan monopolistik, di mana pasar persaingan monopolistik ini terdapat adanya unsur kompetisi yang didasarkan kenyataan bahwa terdapat banyak perusahaan atau produsen di mana tindakan satu produsen akan mempengaruhi produsen yang lain. Akan tetapi juga terdapat unsur monopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen tetapi masing-masing mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga konsumen mempunyai pilihan yang lain. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: yang pertama, terdapat banyak produsen. Yang kedua, tindakan atau keputusan yang diambil oleh perusahaan akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Yang ketiga, kurva permintaan perusahaan pesaing adalah berslop negatif dan cukup elastis. Yang keempat, persaingan yang dilakukan bukan dalam bentuk harga. Dan yang terakhir yaitu tidak terdapat rintangan untuk keluar masuk pasar. Penentuan harga atau output dalam persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik mengandung unsur-unsur monopoli dan persaingan sempurna. Aspek monopoli dari persaingan monopolistik ditelaah dalam jangka pendek. Namun demikian, sejalan dengan waktu, persaingan akan terangsang oleh adanya laba monopoli jangka pendek ini. Dan banyak perusahaan-perusahaan baru yang akan memasuki industri tersebut. Jika semakin banyak perusahaan yang memasuki industri tersebut dan menawarkan barang pengganti yang sangat dekat tetapi tidak sempurna, maka pangsa pasar dari perusahaan yang pertama akan menurun. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli ini menunjukkan adanya produsen yang jumlahnya terbatas atau sedikit dan jumlah konsumen yang sangat banyak. Terdapat dua macam oligopoli, yaitu yang pertama produknya homogen dan yang kedua terdapat diferensi produk. Ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Yang kedua, terdapat barrier to entry bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan. Yang ketiga, penguasaan pangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi. Yang keempat, perang harga merupakan unsur yang sangat dihindari. Dan yang terakhir, perusahaan yang tidak mampu bersaing akan cenderung melakukan merger dengan perusahaan yang kuat.
Penentuan harga atau output dalam pasar oligopoli. Dalam struktur pasar yang oligopolistik, jika satu perusahaan mengubah harga yang ditetapkannya, maka perusahaan-perusahaan lain akan bereaksi pula dengan cara mengubah harga-harga mereka. Kurva permintaan perusahaan mula-mula akan bergeser, sehingga selain adanya pergerakan sepanjang sebuah kurva permintaan, jika perusahaan tersebut mengubah harga, perusahaan tersebut juga bergerak ke sebuah kurva permintaan yang sama sekali baru. Terbentuknya kartel dalam suatu pasar yang oligopolistik akan sangat menguntungkan bagi semua perusahaan jika mereka bersatu dan menentukan harga secara sama-sama pula, sehingga bisa memaksimumkan laba industri secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa mengadakan suatu persetujuan untuk menentukan harga yang sama dengan seperti yang dilakukan monopolis, dan karenanya mereka bisa mengeduk laba maksimum dari konsumen. Kepemimpinan harga, cara yang kurang formal tapi efektif dalam mengurangi ketidakpastian oligopoli adalah melalui kepemimpinan harga. Kepemimpinan ini bisa lahir karena ukuran dan kekuatan perusahaan pemimpin tersebut, atau karena adanya efisiensi biaya, atau karena kemampuan perusahaan pemimpin tersebut untuk meramalkan keadaan-keadaan pasar dan menentukan harga yang bisa menghasilkan laba yang memuaskan semua perusahaan dalam industri tersebut. Kurva permintaan terpatah. Teori kurva permintaan terpatah ini menggambarkan pola perilaku di mana perusahaan-perusahaan saingan dianggap akan mengikuti setiap penurunan harga untuk memelihara pangsa pasar mereka masing-masing, tetapi tidak akan mengikuti kenaikan harga sehingga memungkinkan pangsa pasar mereka meningkat sebagai akibat dari adanya perusahaan yang menaikkan harga tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.